Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailatul Husnul Khotimah dari kelas PBSI 2021B, STKIP PGRI Ponorogo dengan NPM 218820151117. Di sini saya akan membacakan sebuah cerpen untuk memenuhi tugas mata kuliah keterampilan menyimak dengan dosen pengampu yaitu Bapak Heru Setiawan, MPD. Adapun judul cerpennya yaitu Rezeki yang Tak Terduga, karya Kedung Dharma Romansa. Berapa honor baca puisi? Penyair I tersenyum sambil menatapku dengan tatapan ganjil. Kau tahu, tatapan semacam itu benar-benar merendahkan. Aku tidak tahu apakah dia merendahkanku atau merendahkan pertanyaan konyolku. Ia mengambil bungkus rokok yang ada di sampingnya dan melolosnya satu, lalu membakarnya. Sebatang pohon angsana doyong ke arah kami. Dengan kayu yang nyaris lapuk. Sebuah spanduk besar bergambar Hairil dengan rokok yang menempel di mulutnya, terpancang di pohon itu. Masih berserakan botol minuman, plastik makanan, dan 3 botol anggur kosong di parkiran depan kami yang lengang dan tidak bertenaga. Sebagian mahasiswa, lebih tepatnya panitia peringatan Haul Khairil Anwar, masih berkumpul di ruangan tempat acara berlangsung. Belum jadi penyair saja, sudah tanya berapa honor baca puisi. Menulis saja yang benar. Dari awal, aku sudah bilang, kalau mau kaya, jangan jadi penyair, kecuali kau rela menjadi miskin. Tapi penyair yang kaya juga banyak kan? Penyair I tertawa. Siapa? Dia menatapku lama. Memang benar, ada penyair yang kaya. Tapi persentasenya lebih banyak yang kaya, apa yang tidak dari jumlah penyair di negeri Indonesia ini. Aku tidak mau kau berharap kekayaan dari puisi. Malah bisa-bisa kau frustasi kalau kau tidak mendapatkan itu. Puisi sekarang mirip fashion show, cuma buat pajangan, barang dagangan. Cuma dinikmati kecanggihan berbahasanya, bukan isinya. Pikirkan dari sekarang, jadi pengusaha atau penyair. Kalau kau jadi pengusaha, kau bisa bayar si penyair fashion show itu. Ia berkelakar sambil tertawa sinis. Kalau penyair, puisimu hanya dibaca oleh rekan sesama penyair atau sastrawan. Lalu kau mendapat penghargaan, tepuk tangan, pujian, selesai. Itu juga kalau kau dapat penghargaan dan terkenal. Kalau tidak, matilah kau dibunuh dengan khayalanmu itu. Jangan halu, bro. Aku bisa menulis puisi-puisi kritik sosial seperti Renda dan Wiji Tugu. Memang kau tahu siapa Rendra? Ia kembali menatapku dengan sorot mata yang tajam. Aku hanya bergeming. Sekarang kutanya, di mana Wiji Tugu? Bahkan setan pun tidak tahu di mana jasadnya. Aku diam. Ia menjentikan abu rokoknya ke halaman lalu menghisapnya dalam-dalam. Zaman sekarang, puisi semacam itu tidak laku di pasaran. Tidak ada gula-gulanya. Sebab bukan penyair salon yang duduk di kafe sambil membayangkan hidup dari segelas wine.
Ku kasih tahu kau, puisi semacam itu zaman sekarang akan dianggap usang dan ketinggalan zaman, dan memang wacana semacam itu dibentuk agar menempel di pikiran bawah sadar anak muda zaman sekarang. Kau tahu, penyair-penyair kita juga terpengaruh gaya penyair barat yang hampir satu abad usianya. Misalnya puisi Ezra Pound yang imajis itu atau yang agak kekinian. Si Brandal Bukowski yang ngehe, tapi pandangan publik kan lain kalau kita niru barat. Karena memang opini publik diarahkan ke situ. Kau mesti pelajari hal-hal yang kusebutkan tadi. Aku terkejut mendengar pernyataan penyair I tersebut. Memang kita tidak boleh belajar dari barat. Kalimat mana yang mengatakan aku melarang kau belajar dari barat? Aku sendiri belajar dari barat. Aku bilang meniru, bukan belajar. Aku tidak mengerti, Mas, apa menjadi penyair serumit itu. Kau itu membayangkan menjadi penyair hanya dengan menulis puisi, lalu dimuat di media, jadi buku, kemudian buku puisimu mendapat penghargaan, lalu kau diundang kemana-mana untuk mengisi seminar atau membacakan puisimu. Kau menjadi terkenal, dikagumi banyak orang, banyak perempuan. Begitu. Kau tahu, cara berpikirmu itu yang tersesat. Ia menatapku, bola matanya seperti mau meloncat ke mataku. Enak sekali kalau begitu jadi penyair. Pikir pakai akalmu. Kalau ribuan penyair di negeri ini ingin seperti itu, setiap orang bisa menulis puisi, tapi tidak semua orang bisa menjadi penyair. Tapi aku suka menulis puisi, Mas. Tidak ada seorang pun melarang menulis puisi. Seorang pengusaha pun boleh menulis puisi. Jadi, menulislah. Maksudnya, kau kan cuma ingin menulis puisi. Jadi tulis saja. Tidak ada larangan di dunia bangsat ini orang menulis puisi. Siapapun dan apapun profesinya, jangan konyol. Tapi aku ingin menjadi penyair, Mas. Ia membuka bungkus rokok kosong. Aku minta rokokmu. Habis, Mas. Itu ia menunjuk ke arah kaos yang kupakai. Aku tertawa ketika menyadari bahwa ia menunjuk gambar Hairil yang legendaris itu. Sayang, rokok itu tak bisa kuambil. Ia tertawa kecil. Iya, sudah, beli rokok dulu. Sekalian cari makan. Aku lapar. Kami berjalan ke arah parkiran. Tadi puisi yang dibacakan bagus loh, Mas. Tapi bacanya tak bagus ya. Aku hanya tersenyum. Aku menstarter ke sepeda motorku, disusul kemudian penyair I membonceng di belakangku. Harus kuakui, penyair I memang kurang pandai membaca puisi. Ia termasuk orang yang tak suka membaca puisi dengan cara yang aneh-aneh. Baginya, membaca puisi itu sederhana. Baca puisi dengan khusyuk, selesai. Bahkan ia tak peduli penonton suka atau tidak. Kau pikir aku badut disuruh baca puisi dengan berteriak-teriak? Apa? Apa, Mas? Sorry, kurang dengar, Mas. Kau pikir aku badut disuruh baca puisi dengan berteriak-teriak? Kurang keras, Mas. Makanya kaca helm kau buka dulu. Bangsat. Katanya sambil menepuk helmku dan membukanya. Oke, Mas.
Sekarang sudah bisa dengar dengan jelas. Kau pikir aku badut, disuruh baca puisi, sambil berteriak-teriak, lalu minum bir dengan berguling-guling, lalu salto. Begitu. Aku tertawa. Ya tidak begitu juga dong, Mas. Kan ada seninya. Seni air kencing. Berkali-kali aku jadi juri baca puisi ini. Semua berteriak-teriak kalau baca puisi. Tak jarang, aku berselisih dengan juri yang lain. Kau pikir seni baca puisi itu hanya berteriak-teriak? Ah, siapa pula yang mengajarkan begitu? Itu yang diajarkan pelatih teatermu. Aku diam saja. Motor kami singgah sebentar di pom bensin. Aku ke toilet dulu. Penyair I melenggang menuju toilet. Setelah mengisi bensin, aku memarkir sepeda motorku di depan toilet. Kulihat penyair I baru saja masuk toilet. Ngantri rupanya. Terpaksa aku juga mesti ngantri. Terus terang, aku masih memikirkan apa yang dikatakan penyair I. Apa dengan menjadi penyair, aku tidak bisa kaya? Terus terang, aku mulai ragu untuk menjadi penyair. Kebelet juga. Penyair I menepuk pundakku lalu melengos keluar. Ia duduk di muka toilet. Di dalam toilet, aku masih bimbang dengan pilihanku. Kadang aku menepis apa yang kupikirkan mengenai penyair. Aku takut. Nanti, jika istri dan anakku tak cukup hidup dari puisi. Tapi jiwaku memilih puisi. Kupikir rezeki adalah hak prerogatif Tuhan. Barangkali. Jadi, aku tetap dengan pilihanku. Menjadi penyair. Ketika keluar dari toilet, aku akan langsung menemui penyair I dan mengatakan kepadanya bahwa aku tetap memilih menjadi penyair. Di muka toilet, aku lihat penyair I sedang menghitung uang ribuan bercampur dengan uang koin. Dan yang membuatku terkejut, setiap orang yang keluar dari toilet memberikan uang kepadanya. Padahal toilet di pom bensin itu gratis. Tapi masih saja orang berpikir untuk membayar. Barangkali karena semua di negeri ini dimulai dengan membayar. Mereka pikir penyair I sedang memungut biaya buang air. Lucu, tapi juga mengharukan. Lumayan buat beli makan, katanya sambil memperlihatkan uang di tangannya. Memangnya tidak dikasih uang transport, Mas? Tidak, cuma cendera mata. Aku paham, mereka tidak ada dana. Aku juga pernah mengalami waktu kuliah dulu. Tak apa. Aku tertegun sejenak. Penyair I masih tersenyum dengan uang yang di tangannya. Uang yang didapat dari orang-orang yang buang air. Kau tahu, rezeki itu datangnya tak terduga. Seperti ini, katanya kemudian. Aku tersenyum ke arahnya. Tapi hatiku getir, goyah. Aku mulai bimbang dan kembali mempertimbangkan pilihanku. Heh, kenapa kau bengong begitu? Kau lihat uang ini. Aku jadi ingat puisi kemerdekaan Wiji Tuku. Kemerdekaan adalah nasi, dimakan jadi tai. Penyair I tertawa. Aku hanya tersenyum tangguh ke arahnya. Demikian itu tadi pembacaan cerpen dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.